العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربه، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي الرواية فليقل آمنت بالله ورسله، atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semua kita mudah-mudahan benar adanya ya di permulaan hari ini, tanggal sudah berapa Sya'ban ini Pak? Sudah masuk 24 Sya'ban ya. Maka hari-hari bulan Sya'ban ini sudah hampir di penghujungnya, dan hitungan hari-hari ini hendaknya kita betul-betul mempersiapkan diri ya, karena Ramadan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesempatan ya, adalah kuota ya. Jadi Ramadan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibarat kuota. Ibarat apa Pak? Ibarat kuota yang sangat berharga. Allah memberikan kesempatan kita yang akan bisa terkonek ya, dengan banyaknya keutamaan, banyaknya kemuliaan, dan peluang yang sangat besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi isyarat seseorang itu kemudian mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memperbaiki segala urusan hambanya itu sampai menemui kematiannya ya. Atau kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memudahkan kita, mempersaksikan kita menjadi golongan orang-orang yang apakah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian masih memiliki kesempatan hidup, atau kemudian ketika mendapatkan ampunan itu Allah Subhanahu wa taala memang telah menyampaikan sampai kepada batas umur kita, sehingga kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan iman dan Islam ya, husnul khatimah. Sehingga tentunya kita hendaknya betul-betul memastikan diri ini tidak menjadi orang-orang yang sebagaimana Al-Imam Az-Zur'i menyatakan at-tahawun bil amri idza hadara waqtuh,
berhati-hatilah kalian terhadap satu sikap yang Allah menganggap kita meremehkan perintahnya, sementara perintah untuk melakukan ibadah itu sudah masuk, ya, atau sudah akan masuk. Kita tergagalkan daripada hal-hal yang akan mendapatkan kelayakan. Ramadan adalah bulan yang kemudian di situ sangat kondusif secara lahir dan batin, ya. Karena kata Nabi SAW, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, wa tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun niran, wa sufilatish syayatin." Ramadan ini datang kepada kalian, bulannya, hari-harinya, siang dan malamnya betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicucuri keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ibaratnya ketika keberkahan ini memang sangat terlalu, ya. Ketika Allah mengucurkan keberkahan ini, membuka pintu-pintu langit dan menutup pintu-pintu neraka, ya, bahkan membuka pintu surga, maka seseorang yang tidak mengambil, mau menengadahkan wadah untuk menangkap keberkahan itu, tentunya wadah di sini adalah bukti amal soleh, bukti ketaatan, bukti mujahadah, bukti kesungguhan, bukti keikhlasan, ya, bukti amalan-amalan yang kemudian secara maksimal, yang kemudian terutama dari hal-hal yang wajib, di antaranya adalah melaksanakan puasa itu. Karena orang-orang yang kemudian tidak merencanakan banyaknya ketaatan di bulan ini, maka sama saja dia membiarkan tercecer keberkahan, ya, tidak betul-betul dia terlayak akan mendapatkan keberkahan itu. Jadi seolah-olah kalau hujan, ya, kemudian dia tidak berada pada faidah yang akan mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah dipawangin misalnya gitu. Ya, akhir-akhir ini kan macam-macam ini kemunculannya. Padahal masalah hujan ini asasnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu mengevaluasi ini, Pak. Ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan ini, perkara-perkara yang begitu semakin tampak, maka jangan sampai mengotori daripada tauhid kita kepada Allah. Kita ingin beribadah, tetapi zahir dan secara batin akidah kita telah ternodai, karena kita tidak menegaskan daripada sikap-sikap yang telah begitu nampak dan nyata menodai atau bahkan memperolok-olok daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, kita betul-betul bertaubat kepada Allah terhadap segala kelalaian hati kita, ya, perbaiki segala urusan ini dengan merencanakan, dengan berilmu, ya, berilmu, Pak. Jadi sudah mulai ditadaburi di antara perkara benarnya ilmu sebelum memasuki ke perintah Allah, ya, benarnya sikap kita dalam menghadapi perintah Allah adalah kita berilmu sebelum perintah Allah itu masuk waktu untuk melaksanakannya. Ya, maka persiapan-persiapan Ramadan hendaknya diilmui oleh kita. Setidaknya kita sudah mentadabburi ayat Allah tentang puasa, ya, surah Al-Baqarah 183 sampai 100 berapa, Pak? 187. Harus tuntas itu. Ya, karena itu juga hal-hal yang sangat tegas bagaimana perintah puasa dan apa saja program puasa itu. Ya. Puasa ini adalah bulan Al-Qur'an, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an, dan juga bulan berdoa. Nah, ini kita manfaatkan kesempatan untuk berdoa, kata para ulama. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di antara hikmah Allah menyelipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah puasa Ramadan. Berarti di sini Allah mengisyaratkan kita juga hendaknya merencanakan doa-doa terbaik kita.
ya, daripada hajat kita, daripada kepada pemimpin kita, kepada seluruh urusan. Ya, mohon kita kepada Allah terhadap urusan-urusan ini sehingga kita terhindar daripada mara bahaya, bencana, wabah dan sebagainya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Itu ayatnya. Terus di akhirnya juga sampai penghujungnya apa, Pak? Supaya selesai itu. Niat, harus ada niat untuk i'tikaf, Pak, di 10 malam terakhir. Ini tradisi yang memang seharusnya kita merasa tersindir karena Allah ingatkan di akhir ayat 187 itu. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, banyak kita ini seolah-olah untuk i'tikaf itu hanya dicukupkan orang-orang yang biasa ke masjid saja dan sebagainya gitu ya. Tidak, ya. Dan sesungguhnya di sini ada penyelewengan, Pak, kalau kita mau lihat daripada tradisi itu. Ya. Kita kan justru kalau di 10 malam terakhir itu apa? Konsentrasinya apa, Pak? Mudik malah kan? Ya, malah mudik. Padahal di sini Allah bilang wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kata Allah, di malam-malam bulan Ramadan itu kita boleh bersilaturahim kepada istri-istri kita. Ya, kepada apa? Kepada istri-istri kita, Pak. Boleh kita bersilaturahim, ya, bertemu di malam hari. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir hendaknya mulai dikendalikan. Ya. Jadi kalau maksud saya ingin menegaskan apa? Kalau bersilaturahim yang paling dekat kepada istri saja itu ditahan dulu, bagaimana mau bersilaturahim di 10 malam terakhir malah kita sibuk merencanakan pulang kampung dan sebagainya, akhirnya kita melepaskan padahal itu adalah malam-malam terbaik dunia. Di sini seolah-olah ada konspirasi di sini. Ya. Kita seharusnya semakin kenceng karena sunnahnya begitu. Nabi kalau sudah masuk malam 21 dia kencangkan Pak ikat pinggangnya. Ya, dia sudah meninggalkan rumahnya, maka dia i'tikaf sampai malam lebaran. Begitu Pak sunnahnya. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita pahami. Jadi baca, Pak, ini beberapa hari, 5 atau 6 hari lagi, ya. Karena kalau hilal nanti nampak, ya, maka bisa jadi hari Sabtu, Pak. Ya, hari Jumat itu sudah masuk 29 Sya'ban. Yaumul Jum'ah nanti itu 29 Sya'ban. Maka di situ nanti dilihat sidang isbatnya. Ya, tapi kalau Muhammadiyah sudah dia tetapkan, diumumkan berapa, Pak? Hari Ahad, ya. Tanggal 3, ya. Tanggal 3 bulan 4, ya. Hari Ahadnya. Jadi dia menggenapkan, Pak. Kalau saya lihat kalendernya Muhammadiyah, dia menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Nah, ini mungkin ya bisa ada potensi, Pak. Ada potensi berbeda. Ya, bisa ada yang mulai hari Sabtu ataupun hari Ahad. Tapi sudah berapa tahun terakhir ini, ya, alhamdulillah selalu sama, ya. Jadi Muhammadiyah bilang nggak bisa dilihat, pas dilihat memang tidak bisa dilihat. Ya, tapi ya dua metode ini tetap harus ditegakkan. Ya, tetap harus dilihat bulannya, ya. Karena memang dasarnya adalah melihat bulan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Ya, jadi bulan itu harus dilihat. Kalau nggak kelihatan, ya udah genapkan bilangan Sya'bannya menjadi 30. Wallahu a'lam, mudah-mudahan penguatan ini ya bisa menjadi bentuk daripada kita ingin membersihkan segala fitnah yang melanda pada negeri kita akhir-akhir ini, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan tauhid yang benar, dengan keyakinan yang benar, dan dengan persiapan-persiapan yang memang di situ telah menjadi tuntunan, menjadi contoh daripada Nabi dan para sahabatnya dan generasi salaful ummah, sehingga kita akan mendapatkan kelayakan daripada orang-orang yang memang umurnya sampai kepada bulan Ramadan, dan Ramadan betul-betul mewarnai daripada umur kita dengan target-target amal soleh yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Kita akhiri, Allahumma sallimna ila Ramadan
wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini di antara doa yang masyhur, Pak. Ya, ketika masuk bulan Ramadan, ya kita minta kepada Allah umur kita memang benar sampai kepada bulan Ramadan dan Ramadan benar-benar sampai kepada umur kita. Ya, jadi jangan umurnya doang yang sampai. Ya, kalau yang umurnya doang sampai itu, Pak, kalau Ramadan yang dipikir apa? THR, mudik, baju baru. Nah itu, ini hati-hati nih. Kalau Ramadan yang diingat itu, tapi nggak diingat baca Qur'annya, sedekahnya, qiyamul lailnya, apalagi amal soleh yang lainnya, maka beristighfar kepada Allah. Ya, ini dilatih sebelum Ramadan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dianggap meremehkan perintah Allah, sedangkan perintah itu sudah akan masuk waktunya. Wallahu a'lam. Allahumma ballighna Ramadan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.